Assalamualaikum Tretan. Sore ini atau hari ini saya mengundang dua tokoh. Yang pertama memang Bapak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya, dan Pak Khairul Anam, beliau warga Keputih. Nah, kami dalam hari ini kita akan mendiskusikan tentang pembebasan lahan di Pamurbaya. Karena selama ini yang saya dengar bahwa itu sudah tahunan, bahkan sudah puluhan tahun. Hingga hari ini kata orang Jawa belum jelas jeluntrungnya. Oleh karena itu saya pertama ingin menyapa bapak-bapak ini. Apa kabar Pak Anam? Baik. Pak Tony? Alhamdulillah baik. Oke. Pertanyaan saya awali biar diskusi ini berjalan dengan lancar. Saya ingin memulai dari Pak Anam. Pak Anam, sebenarnya apa yang terjadi? Kan tadi saya sempat membaca ada historis gitu Pak Sana. Coba bisa dijelaskan ke Pak Ahatoni, mungkin Pak Ahatoni bisa menjelaskan lebih dalam nantinya. Ya, pada tahun 2007 saat Wali Kota Pak Bambang Dea, kami pernah diundang untuk ya sponsor lah, itulah diberitahu tentang rencana pemerintah untuk mengadakan konservasi. Apa konservasi itu? Pada saat itu dijelaskan konservasi adalah hutan lindung. Dengan konservasi itulah nanti hasil tambak itu akan bertambah, karena dengan hutan lindung itulah di bawah mangrove itu akan tempat bertelur ikan-ikan, kepiting, dan lain-lainnya, karena itu menjadi tempat bertelurnya ikan dan kepiting. Tapi kenyataannya konservasi itu sangat merugikan masyarakat, karena hasil tambak semakin tahun semakin berkurang, dan pada 2010 tahun ini sudah benar-benar gagal panen, poso. Kalau panen padi itu poso itu gagal panen, selalu gagal panen. Dalam waktu 10 tahun berakhir ini petani tambak itu selalu gagal panen. Di saat tambak itu awal-awal produktif, tahun 2007 itu masih produktif, tapi 10 tahun berakhir ini sudah benar-benar tidak bisa diharapkan untuk bertani. Jadi kita terasa, jadi lahan kita ini nggak bisa panen, kemudian lahan dijual nggak ada yang beli karena masuk wilayah konservasi. Karena masuk wilayah konservasi itu tidak boleh disuratkan, tidak boleh dijual belikan. Bahkan pada tahun 2010 warga kami itu memotong pohon aja kena pasal berurusan dengan polisi. Ya, jadi sampai masuk Medaeng. Ini pada tahun 2010 saat gencar-gencarnya dilaksanakan Perda 2007 itu. Jadi pada tahun 2010 itulah warga kami benar-benar menjadi korban konservasi. Gini, sebentar cukup di situ dulu ya Pak. Ya. Saya ingin melempar pertanyaan ke Pak Ahatoni. Ini sepertinya waktu pemerintah awal 2007 itu kan awal pemerintahan Pak Bambang Deha ya. Janjinya kok seperti bagus gitu. Jadi petani tambak pendapatannya bisa semakin meningkat dan lain-lain. Tapi kenyataannya akhir dari penjelasan Pak Anam kok seperti itu. Apa yang Pak Ahatoni sebagai Wakil Ketua DPRD melihatnya persoalan ini? Saya melihatnya bahwa kalau itu berpangkal dari Perda nomor 3 tahun 2007, berarti kan itu kalau nggak salah itu Perda tata ruang dan wilayah RT RW. Dalam Perda RT RW itu memang di sana disebutkan ada lahan konservasi. Ada sesuatu yang perlu diketahui bahwa lahan konservasi dalam pemahaman kami adalah lahan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan peruntukannya itu seperti yang diatur di dalam tata ruang itu. Kalau umpama di situ diperuntukkan untuk tambak, ya untuk tambak, bukan untuk hunian. Kalau di situ dipergunakan untuk ruang terbuka hijau atau hutan kota, ya hutan kota gitu. Itu dilakukan dalam rangka untuk menjaga agar keseimbangan kota itu betul-betul terjaga. Dari kota ini ada yang
tempat hunian, tempat bisnis, kemudian ruang terbuka, kemudian ada bosem dan sebagainya itu diatur di dalam tata ruang itu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Anam tadi itu, kawasan Pantai Timur Surabaya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Artinya konservasi itu di dalam satu tempat konservasi ya tidak mungkin semuanya akan diisi oleh tambak semua, kan tidak mungkin. Ada, karena untuk menuju tambak itu juga butuh jalan. Kemudian tambak itu juga butuh galian, kemudian butuh tanaman dan sebagainya. Sehingga pemanfaatannya itu kompleks di situ. Sesuai tata lingkungan tata ruangnya. Kalau di situ dipakai untuk kawasan umpama sentra petani tambak ikan umpama di situ, maka di situ adalah fungsinya untuk itu. Tapi kan yang disampaikan oleh Pak Anam tadi itu, ketika di situ mau dijual kok tidak bisa. Nah ini kan justru ini kan gini Pak Tony, bahkan masih ada korban sampai meninggal dunia ya Pak, terus masuk penjara gitu ya. Apa yang Pak Tony lihat sebenarnya gitu? Padahal mohon maaf ya, kan pemerintah itu sebenarnya berpihak pada. Kalau tadi itu yang disampaikan Pak Anam kan orang memotong pohon. Ya. Kemudian kena pasal ya. Kena pasal. Konservasi. Pemotongannya itu apakah itu pohon untuk penghijauan atau hutan kota atau bagaimana? Kalau di pinggir jalan dan itu miliknya Pemkot memang ada Perda Perlindungan Pohon. Dan itu memang ada satu pasal-pasalnya. Cuma persoalannya itu tadi kan ketika ini kok tidak bisa dijual dan sebagainya. Tadi yang justru saya jadi tertarik di situ. Lahan konservasi itu bisa saja dimiliki oleh pemerintah, bisa dimiliki oleh swasta atau perorangan. Syaratnya, ada syarat nggak pemerintah memiliki? Dengan cara apa harus memiliki lahan itu? Kalau sudah maksudnya gini, kalau toh itu ya, yang bisa aja dikelola oleh perorangan, tetapi peruntukannya seperti untuk tambak, untuk hutan kota apa gitu. Nah kalau kemudian ini konservasi tadi itu, warga masyarakat perlu definisi atau penjelasan detail. Tanahnya di mana, di zona mana, diperuntukkan apa, itu harus jelas. Kalau di situ adalah digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan masalah pembangunan untuk kepentingan umum, maka ada kewajiban di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 2012 itu ada kewajiban pemerintah untuk ganti rugi itu. Karena sifatnya kan untuk umum. Nah, proses penggantiannya itu di situ juga diatur juga. Apakah ada jenjang waktu? Ada. Berapa tahun maksimal, Pak? Kalau untuk kalau umpama, kalau jenjang waktu itu kan seperti hutan kota, umpama. Di Surabaya itu ada Perda 15 tahun 2014 tentang hutan kota. Tentang hutan kota di Surabaya itu ditentukan luasannya kalau tidak salah itu 3.300 hektar. Dan 3.300 hektar itu amanat perda itu dibatasi harus sudah terselesaikan 10 tahun sejak ditetapkan perda. Nah, perda kan ditetapkan tahun 2014. Sebentar lagi 2024. Berarti tinggal 1 tahun harus selesai. Sesuai perda itu. Kalau itu peruntukannya untuk hutan kota. Hutan kota. Nah, sehingga seluruh hutan kota di Surabaya itu seluas 3.300 itu selesai tahun 2000. Pak Murbaya masuk ke hutan kota? Ada. Saya yakin kok di sana ada lah. Karena ada hutan-hutan kota. Nyatanya tadi Pak Anam kan cerita nggak boleh ditebang, harus ditanami, ada mangrove kan gitu kan, Pak? Berarti di situ kan butuh hutan kota. Tapi pohon itu masih tumbuh di tanah pribadi, Pak, sertifikat yang D gitu. Nah, maksud saya itu tadi perlu penjelasan detail. Jadi kelihatannya ini ada dilepas begitu lah. Setelah ditetapkan ini adalah kawasan konservasi. Kawasan konservasi ya diatur.
di bagian ini untuk hutannya, di sini untuk apa tambaknya, kemudian di sini untuk jalan menuju tambaknya, kan harus diatur itu. Saya masih penasaran, Pak Ketua. Persoalan ini kan belum ganti rugi, ya toh. Inti ini kan ganti ruginya belum, Pak ya. Artinya kalau secara awam saya melihat barang yang ada di dalam ini, lahan ini seharusnya secara hukum masih milik pemilik lah istilahnya. Penguasaannya kan masih milik. Ini kok tiba-tiba Pemkot itu melarang orang mengambil barangnya sendiri, ibarat itu. Kalau kecuali pemerintah kota sudah mengganti rugi, berarti itu hak wali kota sepenuhnya atau pemerintah kota sepenuhnya. Kalau persepsi saya nggak begitu. Bagaimana? Jadi persepsi saya ketika itu lahan itu masih miliknya masyarakat punya keleluasaan untuk menggunakan. Hanya penggunaannya itu untuk apa? Tadi itu saya katakan. Kalau di situ untuk tambak, maka adalah sebagaimana diatur di dalam Perda tadi 12/2014. Oh, ini untuk tambak. Oh, di sini untuk perumahan, di sini untuk jalan, di sini untuk bosem gitu. Pak Ketua, sebentar ya. Tadi itu kan Pak Hatoni kan barusan menjelaskan pohon yang diambil itu untuk apa? Menurut jenengan sepengetahuan sampai untuk apa itu? Karena kalau dimanfaatkan sesuai fungsinya kan nggak masalah kan? Kebutuhan di itu, misalnya untuk apa? Tambak, untuk kepentingan tambak kan nggak masalah. Waktu itu sampai terpenjara itu ngambil pohon itu apa? Karena ya itu dianggap mencabut penghijauan itu, Pak, merusak penghijauan. Padahal itu untuk penjarangan pohon lah. Kalau ditambah itu kalau terlalu lebat ya kurang baik, kurang sinar matahari lah. Jadi oleh masyarakat itu diambil jarang-jarang penjarangan. Pohon itu ditanam oleh masyarakat sendiri. Di masyarakat sendiri, ditanam tambaknya sendiri, milik sendiri. Bagaimana ini gitu, Pak? Pada penetapan lokasi, penlok kalau bahasanya, di kawasan ini dipakai untuk hutan lindung seluas sekian. Kalau hutan lindung itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang kepentingan umum, di situ kan masuk. Kemudian kalau di situ adalah masuk untuk kepentingan umum, maka adalah itu harus dibeli oleh pemerintah kota. Kalau kemudian itu adalah dipakai untuk tambak, masyarakat mau menggunakan tambak sendiri, boleh. Kemudian, oh ini untuk tambak Pak, tidak saya jual tapi saya kelola untuk tambak, boleh. Tetapi supaya itu masyarakat tidak dirugikan, perlu kan ada pendampingan oleh pemerintah. Bagaimana mengelola tambak itu dengan baik supaya tidak rugi seperti tadi yang disampaikan beliau itu. Gitu maksud saya gitu. Ya Pak, kan Pak Hatoni sudah menjelaskan ya, mungkin dari sisi hukum artinya cukup jelas. Tapi bagaimana Pak kondisi masyarakat sekarang ketika adanya larangan-larangan ini? Apa? Kan Bapak ini barusan kan ini apa ini saya ingin lihat Pak. Coba tunjukin ke kamera ini apa ini Pak. Ini ya derita Pamurbaya. Ini yang dialami oleh masyarakat yang terkena perda konservasi di Pamurbaya. Belum ada kompensasi lahan konservasi, belum ada sama sekali. Sosialisasi aja belum. Berarti masyarakat itu belum paham mana batas-batas konservasi itu belum pernah ditunjukkan. Ya. Rakyat dilarang menebang pohon, mendirikan bangunan, dan menyuratkan menjual tanah hak milik sendiri. Ini ya. Sosialisasi aja belum. Kok sekarang pemerintah kota kok sudah istilahnya punya aturan? Bagaimana kondisi masyarakat ini? Jadi saya jadi menarik kalau kemudian sejak tahun 2007 kemudian bahkan sampai 2007 ya sampai sekarang belum ada sosialisasi. Ini kelihatannya ada yang kalau memang benar ada yang salah lah kelihatannya. Lah ya, makanya ini sebenarnya kalau yang dijelaskan jenengan tentang pembebasan lahan ya ini kayaknya enak didengar ya toh. Tapi apakah ini sudah diterapkan di Pamurbaya? Karena kalau membaca ada 5 item ini ya Pak, kan sama sekali nggak ada. Ini keputusan sepihak kayaknya. Masyarakat Pamurbaya itu baru mengetahui datang ke kelurahan, Pak, saya mau menjual tanah. Oh, maaf Pak, jawabannya lurahnya, oh itu tidak bisa Pak, itu lahan
masuk lahan konservasi, wilayah konservasi. Lah itu baru rata-rata masyarakat. Apa penjelasan lurah alasannya? Kenapa? Ini kawasan Konservasi Pak, hutan lindung gitu. Tentu kan ada dasarnya Pak. Hutan lindung nggak boleh dijual belikan, nggak boleh didirikan bangunan gitu aja. Masalah kompensasi ini apakah pernah dijanjikan Pak oleh pemerintah kota? Belum pernah sama sekali, cuma di akhir tahun, biasanya di akhir tahun itu diwacanakan mau akan membebaskan gitu Tiap aja. akhir tahun. Iya, Berarti ada ritual tahunan gitu. Iya, ritual tahunan masyarakat itu dikasih kabar, berita gitu aja. Berita bohong lah. Berita. Terus dari kan berarti kalau dari Bambang Deha sampai Bu Risma sampai Erik, dari 3 wali kota ini yang sudah duduk bersama dengan warga itu siapa Pak kira-kira? Belum pernah. Belum pernah. Saya terakhir beberapa bulan yang lalu itu aja madul ke wali kota. Jawabannya iya tetap saya beli, tapi kapan itu belum ada. Sebagai satu lembaga perwakilan masyarakat, juga kami ini juga pemerintahan, bagian daripada pemerintah kota juga punya tanggung jawab lah untuk memberikan satu solusi, jangan sampai kemudian seperti yang disampaikan di hadapan saya ini. Rasanya juga jujur saja sebagai wakil masyarakat, begitu ditunjukkan begini Pemkot cuma janji tidak ada bukti ya. Ini kan juga bagian dari itu yang menjadikan kami harus berpikir gimana sih memberikan solusi ini kan. Ya. Tetapi lagi-lagi Pak, ketika tadi itu kan ketika jenengan di tempatnya Pak Lurah, kemudian dikasih tahu, oh Pak ini nggak boleh dijual, ini nggak boleh diapakan gitu kan. Nah, saya mencoba untuk barangkali nanti Bapak punya kesempatan gitu dibuka lah Perda nomor 15 tahun 2014 tentang hutan kota, ya. Nah, di situ dijelaskan kok bahwa hutan kota itu tahapannya, pengadaannya seperti apa, tujuannya apa, itu dijelaskan detail. Kemudian itu apakah masuk pada fasilitas umum, kepentingan umum atau tidak, itu dijelaskan. Kalau kemudian hutan kota itu adalah untuk kepentingan umum, berarti kan kepentingan masyarakat Surabaya. Ya konsekuensinya harus diganti. Saya dengar informasi bahwa ada beberapa lahan pengembang di sana yang bersentuhan langsung dengan bibir pantai istilahnya, itu tidak diapa-apakan gitu. Jadi istilahnya bebas dari perda ini. Apa benar Pak? Gimana Pak ceritanya Pak? Ya betul, itu yang ada di pantai timur itu untuk lahan pengembang itu sudah diserahkan kepada beberapa PT, Sak Nusantara, Darmala, dan Pakuan. Itulah yang dulu pada tahun 90 berapa itu, ya sebelum 2000 lah, itu diberi hak wewenang untuk mengelola atau diberi kebebasan izin prinsip itu, yaitu Tindri. Karena Pakuan itu dengan alasan karena sudah mendapat izin gubernur, jadi dilewati lah dari perda ini. Berarti ibaratnya kok dilewati, berarti lahan pengembang itu ada dalam satu yang lahan konservasi ya, area konservasi itu. Tapi untuk masyarakat terkena perda ini. Sebenarnya masyarakat itu tidak menolak Pak, malah setuju, tapi selesaikan dulu lah. Nah, kan kalau mau dibeli ya beli dulu. Kami tidak menolak pembangunan ini, tapi beli dulu. Hak kami itu hargailah gitu. Jadi monggo kalau sesuai dengan harga umum lah. Beli dulu, Pemkot itu kalau memang tidak mampu membeli ya perda ini dicabut aja demi masyarakat, demi hukum lah gitu. Saya coba memahami tadi sebelum kita ngobrol ini ada sebuah video Pak Ketua. Jadi dalam video itu wali kota menyebutkan bahwa andaikan yang tadi istilahnya pilih pengembang yang terlewati dari ini itu kan sudah disahkan di DPRD Kota Surabaya, katanya. Mulai dari BAMUS dan lain-lain sehingga dipansuskan, maka sahlah itu. Saman kan harus juga bertanggung jawab menjelaskan ini, kok bisa dilewati, padahal ini satu area. Apa? Jadi kesannya diskriminatif begitu ya, diskriminasi lah. Wali kota kan seakan-akan mau mengatakan aku njalakno perda. Oh iya, jadi begini supaya bisa dipahami juga. Kalau mau perda itu kan saya tidak
bermaksud untuk lari dari tanggung jawab sebagai anggota dewan. Kan? Perda itu ditetapkan tahun 2014, dikala saya belum masuk di dewan ini lagi. Saya masuk tahun 2019. Tetapi karena perda itu dilaksanakan, dan dewan itu kan punya fungsi kontrol terhadap pelaksanaan perda itu, maka kami akan coba perda yang dimaksud, isi daripada perda 2014, nomor 12 tahun 2014, yang mengatur tentang tata ruang, termasuk di kawasan yang tadi disampaikan oleh Pak Anam tadi, akan kita lihat. Karena di dalam perda tata ruang itu, ada satu tempat, 5 km. Ini adalah untuk hutan lindung. Mana untuk jalannya, mana untuk, gitu loh maksudnya. Tidak semuanya untuk hutan lindung. Istilahnya ada pembagian wilayah. Ya, kalau memang itu yang ada penjelasan lebih rinci lagi, 5 kilo itu, mana yang kemudian digunakan untuk fasilitas umum. Kalau itu ada untuk fasilitas umum, contoh, untuk hutan kota umpama. Hutan kota atau ruang terbuka hijau untuk publik, itu masuk umum, dan itu pemerintah perlu membeli. Pak Anam, sampean bisa membantah omongannya Pak Ketua, karena beliau kan wakil jenengan, mungkin ada pendapat Pak Ketua yang perlu dibantah atau perlu disampaikan argumentasi, monggo Pak Anam. Biar Kenyataannya yang tanahnya Pakuan itu lebih menjorok ke laut. Jadi lebih menjorok ke laut itu katakanlah bebas konservasi, tapi tanah masyarakat yang lebih dekat dari daratan itu terkena konservasi. Itu kan kecemburuan masyarakat itu ya diskriminasi lah masyarakat kalau makanya kalau mendengar penjelasan ini dan penjelasan Pak Ketua tadi tentang perda itu ya bagaimana caranya pembebasan lahan dan lain-lain, pendataan dan lain-lain. Tentu kan ini kan sudah masuk dalam satu kawasan. Ini menurut saya. Kalau disinkronisasi dengan perda, apa yang diceritakan Pak Anam itu gimana menurut Pak Ketua? Kalau yang dengan perda dan aturan ini Pak Ketua? Saya sempat sih gini ya, dengan aturan ini kan kalau yang dimaui Pak Anam kan itu adalah dibeli gitu ya. Kalau itu dibeli jelas kok. Kita itu punya ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tata laksananya jelas. Kalau memang itu adalah diperuntukkan untuk kepentingan umum, maka dibeli oleh pemerintah. Itu. Pelaksanaannya pun juga diatur jelas. Nah, sekarang kan begini. Dari tanah konservasi seluas dan sepanjang itu, berapa tadi? 2.500 hektar. Itu yang dimaksud untuk kepentingan umum, apakah semuanya itu? Ya, atau ada spot-spot tertentu, ini yang untuk bagian kepentingan umum, yang ini bisa dipakai untuk pribadi, gitu maksud saya. Jadi kalau itu ternyata 2.500 hektar itu kepentingan umum, menurut persepsi saya terhadap undang-undang yang ada, itu perlu diganti. Perlu dikaji dan diganti oleh pemerintah. Nah, cuma kan tadi kan saya mendengar dari yang sampaikan Pak Anam itu kan, seolah-olah 2.500 hektar itu menjadi satu kesatuan utuh yang itu menjadi miliknya konservasi yang tidak bisa diutik-utik. Jadi wali kota kan kapan hari itu kan juga menjelaskan kita akan mengganti rugi skala prioritas. Mungkin ini skala prioritas raya ini, berikutnya ini mungkin gitu. Apa sampean sabar tak Pak ngomong ngantri Pak? Ini kan artinya ngantri nih ya Pak ya. Ya gimana Pak? Ini kan sudah 16 tahun lah kita itu kena perda ini sudah 16 tahun untuk menanti kapan ini belum ada kepastian dari Pemkot sendiri belum berani menyatakan itu dia akan saja untuk pembebasan ini. Ngomong ke beliau kan 16. Iya, mestinya perda itu kan ada umurnya lah peraturan itu ya kalau kapan peraturan ya ini. Ya begini ya, saya kok jadi miris juga. 16 tahun waktu yang lama, kemudian begitu ditetapkan konservasi, warga masyarakat langsung pasif tidak bisa menyentuh tanah itu, kan gitu kan? Artinya ada kerugian selama 16 tahun itu tidak bisa memantau. 16 tahun Ketua. Saya ingin mempertanyakan,
Kan selama Pak Ketua menjadi anggota Dewan dan alhamdulillah sekarang jadi Wakil Ketua DPRD Surabaya, apakah sejak itu sampai sekarang tentang Pamurbaya ini bahas terkhusus tentang anggarannya? Sejauh ini sampai tahun 2019 Istilahnya apa sudah dianggarkan gitu loh. gini, kalau yang tahun yang sampai pada pembahasan secara detail secara ini belum. Nah sekarang kalau tadi Pak Wali nyampaikan ada skala prioritas. Mana yang harus diselesaikan. Kalau itu kan skala prioritas, apakah jalan, apakah untuk yang kebun raya atau untuk hutan kotanya. Ya hutan kota ini kan juga harus dideskripsikan. Kalau memang seluas itu minus punya Pakuwon, mama gitu ya. Itu harus jadi hutan kota, ya konsekuensinya itu perlu dibebaskan. Karena berkaitan dengan waktu, Pak. Mungkin Pak Ketua kita bahas lain waktu ya. Tapi sekarang karena Pak Anam sudah bertemu langsung dan berhadapan langsung sama Pak Ahatoni sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, apa pesan atau amanah apa yang akan disampaikan ke Pak Ahatoni? Sebenarnya kami sudah kedua kalinya ini, Pak. Jadi bertemu dengan Pak Tony. Pak Tony sudah sering kali untuk mengupayakan mencari solusi karena beberapa tahun yang lalu sudah pernah kami datang kemari bersama masyarakat untuk menyampaikan keluhan ini. Tapi ya kemungkinan keterbatasannya Pak Tony atau fraksi yang menyuarakan Pamurbaya kan gitu. Nanti di DPR itu kan tidak semuanya cawe-cawe Pamurbaya, cuma Pak Tony aja yang kami anggap itu yang ikut cawe-cawe. Konsisten. Ya, ikut cawe-cawe Pamurbaya lah gitu. Pak Ahatoni, ini kan sebuah amanah menurut saya berat loh Pak Ahatoni. Iya, jadi memang yang dulu awal pernah nyampaikan, makanya tadi saya pernah cerita sampai kami itu minta bantuan, kami begitu masuk kan terus COVID. Pada saat COVID saya sempat, masyarakat membutuhkan jawaban cepat. Kemudian kami mencoba untuk konsultasi kepada kementerian. Kemudian kementerian pun memberikan jawaban-jawaban seperti tadi. Dan kali ini kami didatangi lagi Pak Anam. Mengingatkan kembali bahwa kami masih punya. Harus berjuang lebih keras. Dan memang Pak, Dewan itu tidak hanya sekedar dari kami, tapi adalah kalau sudah berhimpun begini, semua fraksi jadi satu. Jadi kami akan coba sampaikan kepada Pak Ketua Dewan, pimpinan dan seluruh anggota. Termasuk Pak Wali Kota kalau didolit. Ya pastinya begitu karena ini kan kepentingan kita semua. Kepentingan Pamurbaya itu bukan kepentingan masyarakat timur saja. Bukan kepentingan Pak Anam, tapi seluruh masyarakat Surabaya. Karena begini kan. Kenapa kok ditaruh Pamurbaya? Karena itu sebagai satu pelindung. Ibarat nanti ada umpama tsunami, maka itu menjadi bumper di depan. Resapan. Ya, resapan. Kemudian lagi supaya itu tidak sampai kepada warga-warga di sebelah barat. Ya, karena itu adalah untuk kepentingan kita bersama, maka ya sebaiknya ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab kota kan. Kalau memang di sini ada rasa mohon maaf Pak Anam, saya melihatnya ada nuansa kok tidak adil. Ini untuk semua masyarakat Surabaya, tetapi kok yang dikorbankan hanya masyarakat pemilik tanah yang di Pamurbaya. Ya, ini akan menjadi sebuah atensi kami. Dan Pak Wali biasanya untuk urusan seperti ini kan cukup responsif. Ya, serius. Oke, Tretan. Cukup karena ini terbatas waktu Pak Anam ya. Mungkin kita bisa bahas selanjutnya kita bahas tentang hal-hal yang mungkin belum dibahas di forum ini. Tapi minimal hari ini kaosnya ini. Fakta. Jadi kembali lagi. Jadi untuk sementara diskusi kita tutup dulu karena terkait dengan waktu. Tapi minimal Pak Ahatoni sudah beritikat baik untuk membantu memperjuangkan keinginan warga Pamurbaya. Assalamualaikum Tretan. Waalaikumsalam.